Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan saya Kusniadi, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Rokan Hulu. Saya berasal dari SD Swasta Tiara Kepenan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang koneksi antar materi yang menjadi tugas saya di dalam kegiatan mengikuti materi pelatihan calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Rokan Hulu. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada guru kami, guru hebat, yaitu fasilitator kami, yaitu Ibu Tolinia MPD, yang begitu sabar, begitu tabah menghadapi saya, yang selalu siap kapanpun saya hubungi. Beliau siap mendampingi, beliau siap memberikan arahan dan masukan agar tercapainya saya, sehingga saya bisa mengikuti materi kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-10 ini. Terima kasih Bu Tolinia. Dan kemudian kepada Bapak pengajar praktik kami, Bapak Muhammad Yunus, yang juga tidak kalah hebat, yang selalu memberikan masukan, yang bisa hadir ke tempat saya walaupun begitu jauh, yang selalu bersedia mendampingi saya di dalam kegiatan mengikuti materi pendampingan calon guru penggerak angkatan ke-10. Terima kasih Pak Yunus, dan juga rekan-rekan kami, rekan-rekan sama CGP angkatan ke-10 se-Kabupaten Rokan Hulu, yang begitu semangatnya memberi support, memberi masukan pada saya demi meningkatnya kompetensi saya sebagai seorang guru. Baiklah, kali ini saya ingin menyampaikan tentang materi tentang koneksi antar materi modul 2.1 yang menjadi tugas saya untuk menyampaikannya. Di dalam video ini akan saya sampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.1. Saya ingat dengan kata-kata Arthur Auden Heidi yang mengatakan, semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan dan mengasihkan adalah membuat koneksi antar materinya. Itu sungguh luar biasa, suatu tantangan bagi kita untuk membuat hal tersebut agar pembelajaran semakin asik, menyenangkan, yang sesuai dengan pemikiran Jailiantoro yang berpihak pada murid. Di modul 2.1 ini saya mempelajari materi tentang berdiferensiasi. Tentu dalam pemikiran kita ada pertanyaan, apa sih berdiferensiasi itu? Berdiferensiasi, yang dimaksud dengan berdiferensiasi adalah pendidikan berorientasikan kepada siswa ataupun serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasikan kepada kebutuhan murid, di mana model ini diharapkan dapat mengcover ataupun mengakomodir minat, bakat, dan profil pelajar anak di sekolah, sehingga anak-anak bisa lebih semangat dalam belajar di sekolah. Namun untuk melakukan materi tersebut, melakukan berdiferensiasi tersebut, ada beberapa langkah. Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan pemetaan tentang kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga, melakukan diferensiasi proses, konten, dan produk. Kemudian yang keempat, asesmen dan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik kita, sehingga kita bisa menyampaikan ilmu dan anak-anak bisa menerima dengan senang gembira. Tahapan berdiferensiasi. Tahapan berdiferensiasi ada 3. Yang pertama ada diferensi konten, diferensi proses, dan diferensiasi produk. Tentu jadi pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan diferensi konten, proses, dan produk tersebut? Yang pertama, diferensiasi konten adalah konten atau yang isi materinya berhubungan dengan apa yang diajarkan kepada siswa agar mereka lebih bersemangat. Kemudian apa yang dimaksud dengan diferensiasi proses? Di sini yang dimaksud dengan diferensiasi proses adalah memaknai apa yang telah dipelajari oleh murid dan apa yang telah kita sampaikan kepada murid sebagai tugas kita sebagai seorang guru. Dan kemudian ada diferensi produk. Apa yang dimaksud dengan diferensi produk adalah hasil atau unjuk kerja murid yang disajikan berdasarkan profil belajar pada murid itu sendiri. Di dalam melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid,
kita harus melakukan beberapa hal, diantaranya kesiapan. Seorang guru harus melakukan pemetaan awal kesiapan belajar peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, minat. Guru memberikan pilihan kepada murid, seluruh murid yang ada di kelas, untuk belajar sesuai dengan minat, ya di mana yang memberikan kebebasan dalam menghasilkan produk murid tersebut. Kemudian profil belajar atau gaya belajar murid pada umumnya ada 3, yaitu audio, yang kedua visual, dan yang ketiga adalah kinestetik. Dari hal tersebut tentu ada pertanyaan, apa sih kaitannya antar materi dalam modul ini dengan modul lain yang ada di program Guru Penggerak kali ini? Jika kita mengingat hal tersebut, tentu kaitan ini, materi ini berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan pendidikan itu harus berpihak kepada murid ataupun kepada si anak, di mana dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, guru harus mampu menciptakan, membuat suasana pembelajaran yang dapat mampu membuat anak-anak bisa menyerap semua perbedaan antara si anak satu dengan si anak yang lain. Dan dengan adanya pembelajaran berdiferensi ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak kepada murid. Kemudian kaitannya apa lagi? Tentu kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Dengan nilai ini diharapkan peran guru penggerak dapat diharapkan untuk mampu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensi dalam aksi nyatanya. Kemudian berkaitan dengan visi guru penggerak, yakni adanya visi dari seorang guru di mana ia bisa menjadi pemimpin pembelajaran untuk muridnya di masa yang akan datang dan mengusung pendidikan berpihak kepada murid atau berdiferensiasi. Kemudian kaitannya dengan budaya positif. Dalam praktik dalam pembelajaran budaya positif juga syarat akan pendidikan yang student center ataupun di mana ada hal-hal kebajikan yang ingin ditumbuhkan oleh guru terhadap murid-muridnya. Kemudian dalam hal ini juga ada yang namanya segitiga restitusi dan inquiry apresiatif, di mana tujuannya adalah berpihak kepada murid, dalam hal ini belajarnya yang berdiferensiasi. Jadi dari hal yang saya sampaikan tersebut, saya bisa menarik kesimpulan yaitu tentang apa yang telah saya sampaikan tadi, yakni pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan dan penerapan nilai dan peran serta visi dan budaya positif seorang guru penggerak adalah untuk menjunjung pembelajaran berdiferensiasi yang akan diterapkan di dalam kelas seorang guru penggerak. Dan ini harus bisa terlaksana sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Seorang guru penggerak mempunyai nilai-nilai diantara sebagai pemimpin pembelajaran. Itu yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan hebat, Ibu Fasilitator dan Bapak Guru Pendamping. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan saya mohon harapan, masukan, saran dan kritikan yang bersifat membangun demi meningkatnya kompetensitas atau kompetensi saya sebagai seorang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.